Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Dalam video ini, kita bersama-sama akan membahas tentang komitmen salah satu pendiri bangsa yang merupakan Presiden Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Apa sih komitmen beliau dan bagaimana perjuangan serta semangat beliau dalam mewujudkan komitmennya itu? Yuk kita cari tahu. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, atau yang akrab disapa Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyomanrai. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo, di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di LES tempat ayahnya bekerja, beliau berhasil melanjutkan pendidikannya di HBS atau Hugeri Burger School, Surabaya, Jawa Timur. Selama beliau mengemban pendidikan di HBS di Surabaya, beliau tinggal indekos di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan seorang politis kawakan pendiri Syarikat Islam. Di sana, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Syarikat Islam, organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Selepas lulus HBS atau Hugeri Burger School pada tahun 1920, ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei tahun 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Aljemen Study Club atau ASC di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Study Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bancai. Pada tahun 1930, ia dipindahkan ke Sukamiskin dan di Pengadilan Landrat Bandung. 18 Desember 1930, ia membacakan pledoinya yang fenomenal, Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Pada bulan Juli tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus tahun 1933 dan diasingkan ke Flores. Di sini Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional, namun semangatnya tetap membara. Seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno juga aktif dalam lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang, seperti Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia
Indonesia pada tanggal 16 April tahun 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Selain itu, beliau juga aktif dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbica Sakai yang berdiri pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai yang berdiri pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Di antara peran beliau adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang resmi, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air atau peta Rengas Dengklok. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun, Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.